Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wijayanto. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 3 kategori 3 angkatan 2023. LPTK saya Universitas Ahmad Dahlan. Video ini saya buat untuk uji kinerja pada tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak semuanya kelas 9A yang telah hadir pada hari ini dengan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam hati berdoa dimulai. Cukup? Baik, terima kasih anak-anak semuanya kelas 9. Di depan kita sudah ada mainan, ya sudah ada mainan dan juga ada bentuk engklek, ya engklek kalau bahasa Indonesia engkling ya. Apa sih Pak di depan itu? Nah, ini adalah sebagai kalian untuk menuju kemana? Contohnya, mohon maaf, kita setelah lulus dari SMP kita akan lanjutkan yaitu di SMA ataupun SMK. Di SMA, di sekolah menengah atas, kalian masih berada di secara umum, ya secara umum masih mempelajari tentang pelajaran yang secara umum belum ke penjurusan. Nanti di SMK, di sini sudah ada di SMK seperti ada mainan seperti PUK ya, seperti PUK, ada Google. Lalu di sini ada stetoskop. Stetoskop di sini adalah sebagai di farmasi. Pak, banyak mobil di sini. Oke, banyak mobil. Ada sebagai mekanik, ada sebagai driver polisi atau polisi, ada sebagai tentara, pilot. Mau yang 100 atau yang 1000? 2000 Pak. 2000 Pak. Ada kok? Enggak ada. Kita cari yang 1000. Nah, udah langsung dapat. Koin 1000 ya. Cara mainnya adalah kalian lempar koin ini ke salah satu kotak yang ada di sini. Ada 7 kotak, ada 8 kotak. 8 kotak di sini kalian lempar. Contohnya seperti ini. Mohon maaf. Ini nanti di SMK ya. Koinnya lempar kemana? Lempar kemana? Lempar ke sana. Ya. Seperti biasa. Lalu di sini ada stetoskop, ada ya, seperti biasa aja. Stetoskop dibasahin. Terus kalian ambil, jelaskan ke teman-teman, saya ingin menjadi chef. Motivasi saya seperti ini, ya, seperti itu. Itulah yang akan kita mainkan hari ini. Ya, supaya apa? Kalian nanti di saat menjelang setelah lulus dari SMP kan sudah ada pandangan bahwa saya akan kesini dengan motivasi ini. Nanti kalian teman-teman bisa nanya ke teman yang ada di depan, kamu motivasinya apa ingin ke sana, tujuanmu apa dan yang lain, ya. Kita urutkan dari yang paling terlambat dulu ya. Yang terlambat. Ya, boleh Pak. Oke. Silakan. Masih mau. Sebelumnya saya jelaskan, silakan. Yang pertama, ini adalah pesawat mainan ya, pesawat mainan. Helikopter Pak. Ini dicontohkan sebagai militer, ya militer, dan helikopter. Di sini ada pesawat. Oh iya. Kita contohkan sebagai pesawat komersil atau pesawat penumpang. Tentara. Ya. Ini ya mobil yang tengah kita contohkan sebagai polisi. Ya, polisi. Yang ini sebagai chef. Chef atau kalian ingin sebagai di tata buka atau yang lain.
Nah, yang ini kalian bisa sebagai dokter, ya, sebagai dokter. Sebagai dokter. Ya. Gimana? Dua kotak. Dua kotak. Itu salah satu. Ya. Jadi nanti habis dari sana terus langsung ke Tempatnya misalnya baik. Setelah dijelaskan di sini, terus balik ke sana. Ya. Mobil yang ini sebagai mekanik mobil. Ya, mekanik mobil. Beda dengan bengkel ya, mekanik. Yang ini pembalap. sebagai pembalap. Oke, sebagai pembalap. Yang ini sebagai driver. Driver apapun entah itu sebagai driver presiden, sebagai driver yang lain, yang ini. Ya. Silakan Mas Imam. Langsung. Pak, tinggalnya Pak. Mau diulang, oke. Gak usah kenceng-kenceng, mau yang mana? Oh, ini. Ya. Oke, silakan. Kayak biasa Pak. Ya, kayak biasa. Jadi, Saya ingin menjadi dokter karena ingin mengobati dan merawat pasien. oke, ingin merawat pasien. Motivasinya ingin merawat pasien. Dokter apa? Dokter masih banyak. Dokter Dokter apa? Dokter bedah. dokter ahli syaraf. Dokter ahli syaraf. Kenapa Mas ingin menjadi dokter ahli syaraf? Motivasinya mungkin, mohon maaf, karena sekarang banyak ya kita yang sering olahraga, mungkin ada syarafnya kena jepit atau yang lain seperti itu. Iya. Seperti itu. Apa? Ya apa? Karena sekarang banyak anak-anak yang syarafnya itu udah kenapa? Syarafnya kena. Sudah banyak anak-anak yang syarafnya kena ya? Ya. Rumah saya banyak. Banyak syarafnya kena. Ya. Oke. Selain dokter syaraf, ada lagi pengen jadi apa? Di sini sudah ada dokter. Hah? Itu aja. Oke, silakan. Bagian sama, loncat, juga sama. Oke. Terima kasih Mas Imam. Mas Imam, belum sini. Silakan pilih salah satu, boleh perempuan, boleh laki-laki. Boleh. Silakan. Oke, silakan maju. Depan. Silakan. Oke, ada doang, banyak sana. Sana. Geser. Geser, Mbak. Maskernya copot. Pak, kalau main maskernya harus copot ya Pak? Iya. Dilepas maskernya biar tahu. Silakan. Gak apa-apa, gak sama. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Mau yang mana? Ya, tatap muka. Oke, silakan. Gak apa-apa. Yuk. Oke, tatap muka. Motivasi. Ke tatap muka. Pengen masak. Masak. Iya, pengen belajar masak gitu. Pengen belajar masak. Besok SMK berarti pengen ke SMK atau ke SMA terus ini Jadi chef. pengen jadi chef. Iya. Masakan sudah pernah dibuat? Masakan sudah pernah dibuat? Apa? Mie godok. Mie godok Jawa atau mie godok apa? Hah? Mie godok rendang. Ada ya? Mungkin bisa jadi itu, bisa itu. Bisa dari Mbak Anin bisa itu. Mie godok masak rendang dan ya Tapi enak dipakai kuah. pakai kuah. Mie godok rendang nasi kuah. Iya. Iya. Itu enak. Oke. Bisa kita ya kalau mau nanti kita ketemu di apa namanya di hotel, ada chefnya chef Mbak Anin ya, chef Anin dia. Nah itu berarti ada mie godok
rasa rendang yang itu pakai kuah. Ya. Apalagi selain Oke, selain Selain ini, nasi goreng. nasi goreng. Nasi goreng apa? Nasi goreng Jawa, nasi goreng spesial. nasi goreng sosis. Nasi goreng sosis dibikin. Nasi goreng sosis mesti ada apa namanya? Ada platingnya sendiri, plating yang mungkin dikasih apa gitu. Ya. Kayak gimana? Gimana? Maksudnya di plating itu dikasih mungkin Yes. rasanya kan sosis terus jadi ada apa namanya di atasnya mungkin ada satu ada ayam Oh, iya, atau ayam. ada apa lagi ya Telur, telur selada, timun timun, dan lain-lain. dan lain-lain. Ada yang pernah nyicipin? Udah ada. Ada orang tua. Iya. Oke, gimana pendapat dari orang tua kamu masak nasi goreng? Ya kan kamu masak nasi goreng. Pendapat dari orang tua gimana? Kasihan. Wah, ya mungkin kamu benar. Mbak Anin benar masuk ke SMK Tata Boga Buat memperbaiki. buat memperbaiki. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, pilih salah satu. Laki-laki perempuan. Lagi. Laki-laki perempuan. Lagi. Silahkan mau laki-laki atau perempuan. Cari Mas Imam. Selain aku. Siapa? Oke, silakan. Ayo, silakan. Ayo, sini. Ayo. Awas, hati-hati. Oke, ingin jadi pembalap. Pembalap di sini kita bentuknya mobil ya, tapi bisa kita bisa pembalap roda 2, bisa pembalap roda 3, roda 4 ya, roda 2 atau roda 4. Ada roda 3? Ada becak lah. Becak. Ya? Mas apa? Mas Galih. Mas Galih pengen jadi pembalap. Motivasi pembalap jadi pembalap apa? Timothy Ronaldo. Motivasinya apa? Pengen nonton. Mau ya, Pak? Motivasinya apa? Jadi pembalap. Kalian jadi pembalap. Ya, pembalap roda 2 atau roda 4? Udah 4. Roda 4. Kenapa? Biar kayak menjelik. Biar kayak pembalap. Bukan kayak pembalap, maksudnya di sini Mas Galih motivasinya apa? Mungkin ada sosok yang di situ Mas Galih bisa aku pengen seperti ini. Ya. Siapa? Ayah sih. Temenku, Pak. Siapa? Siapa? Sosok yang sudah nasional atau internasional? Belum tahu ya, Pak. Belum tahu. Belum. Sebenarnya banyak Indonesia itu pembalap Indonesia. F1 Pak. Ada Moreno. Ya. Moreno itu pembalap apa namanya roda 4 ya. Doni Tata GP ya, Doni Tata Tanto itu dia pembalap GP ya. Terus ada si Ziko ya. Ziko itu banyak pembalap Indonesia sebenarnya banyak ya, hanya tidak muncul untuk saat ini. Insya Allah nanti di tahun 2025 besok ya, insya Allah 2 tahun atau 10 tahun lagi ada nama Galih di situ. Itu sebagai pembalap GP ya, sebagai GP salah satu atlet GP kita ya. Penyanyi Valentino Rossi ya, sekarang sudah pensiun ya. Nah, besok dibawa oleh Mas Galih. Ya. Ya Mas ya? Ya. Oke, ya silakan. Oke, sebelum kita lanjutkan, Mas Imam tadi pengen jadi dokter. Siapa Mas sosok yang berpengaruh untuk kamu jadi dokter? Kamu bojo Pak. Ya? Kamu bojo. Kayak mau bujuk. Dokter apa itu? Dokter bedah. Dokter bedah. Ya. Apa bisa sosok tersebut bikin Mas Imam ini, oh aku pengen. Karena saya melihat dari pandangan saya, kalau melihat
dokter itu tuh kayak wah keren gitu, bisa mengobati pasien dan buat sembuh gitu Pak. Membuat sembuh pasien. Ya. Dokter siapa? Emu. Dokter Emu. Oke, dokter Emu. Itu dokter apa itu? Spesialis apa? Bedah ya? Bedah. Oke, dokter bedah. Di Indonesia atau di mana? Di luar. Di luar. Oke. Iya. Mbak Anin, siapa sosok yang membuat Mbak Anin di sini ingin jadi chef? Chef Renata, apa yang membuat Mbak Anin ini aku pengen jadi chef kayak chef Renata? Cantik. Keren apanya? Sosoknya kah? Atau dia mengomentari yang kita tahu dia sebagai juri master chef lah? Sosoknya sama makanannya. Makanannya, Iya. seperti apa makanannya master chef? Chef Renata. Enak. Seleranya seperti apa? Kalau sering lihat master chef? Yang enak. Ya? Yang enak, semua banyak enak, suka. Apa? Ya, mungkin di saat dia menampilkan peserta master chef di sini menampilkan presentasinya ke master chef ya, ke master chef itu dengan juri peserta memperlihatkan terus sama chef Renata, oh ini kurang ini kurang A, ini kurang B, atau ini kelebihan seperti itu ya di situ, atau oh rasanya tadi ini ada yang keasinan, ada yang kemanisan atau kurang manis atau kurang asin seperti itu ya. Oke, Mas Gali silakan pilih salah satu, boleh laki-laki boleh perempuan. Mas Firmansyah. Mas Firmansyah silakan. Cara Pak? Kalian sini aja kembali. Oh, udah. Oke, Mas Firman silakan pilih salah satu. Mekanik, oke. Oke, mekanik. Apa Mas Firman ingin menjadi mekanik? Alasannya? Saya ingin menggunakan suatu Kendala di apa? Kendaraan roda 2, roda 4, atau semuanya? Jangan salah, sebagai mekanik tidak hanya di di kendaraan darat ya, kendaraan darat, pesawat ada mekanik, kapal juga ada mekanik ya, kapal, pesawat juga ada mekaniknya. Yang diingat sama Mas Firman, yang diinginkan sebagai mekanik apa? Mobil, motor, pesawat, atau kapal? Motor. Lebih banyak motor ya, ingin menjadi mekanik motor. Ada nggak sosok yang bikin Mas Firman ini saya menjadi mekanik handal di Indonesia? Kurang tahu ya. Oke, pernah lihat sering lihat GP ya? GP, oke, sering lihat GP. Di situ ada komentator GP ya, yang dia dari luar, tapi dia sudah lama di Indonesia. Dia adalah salah satu mekanik terhandal di salah satu produk di Indonesia yang terkenal di dunia ya, yaitu ya pinter banget dalam mengarahkan, dalam memberikan komentar tentang kendaraan yang dipakai oleh pembalap. Salah satunya yaitu dulu ada Valentino Rossi ya, Valentino Rossi itu dia adalah salah satu mekanik handal di situ. Dia memberikan arahan bahwa kendaraan yang dipakai oleh Valentino Rossi pembalapnya harus digunakan dengan alat-alat yang tertentu atau ada tambahan-tambahan mesin yang lebih baik. Mungkin nanti bisa bergabung sama Mas Gali sebagai pembalap ya, mekaniknya. Oke ya, terima kasih Mas Firman. Satu lagi beli perempuan. Siapa? Artia gitu. Ya Pak. Ya? Ya. Iya. Oke, Mbak Pia, silakan.
Pilih salah satu, silakan. Ya, polisi, oke, silakan. Oke, Mbak Pia pengen jadi polisi. Motivasinya Mbak? Menangkap apa? Orang jahat gitu loh, Pak. Gimana? Orang jahat, jahat yang gimana? Ya suka mencuri. Hmm. Kalau apa di jalan suka nggak itu apa namanya? Suka tawuran gitu terus Tawuran. nggak Oke, tidak mematuhi lalu lintas, terus tawuran dan berbuat kejahatan. Oke, mungkin banyak lagi ya. Ada narkoba, ya, ada narkoba dan sebagai pembina masyarakat juga. Polisi tidak hanya menangkap atau menghukum penjahat, tapi polisi itu sebagai pembina masyarakat. Ya, sekarang ada Binmas, pembinaan masyarakat, yang di situ selalu memberikan arahan kepada masyarakat ataupun di warga untuk memberikan arahan adanya jaga malam atau pos kamling. Orang tua kita ya, orang tua kalian, bapak-bapak di situ setiap malam pos kamling untuk menjaga keamanan di kampungnya. Itu ada pembinaan sendiri dari kepolisian seperti itu. Lalu yang kedua, kepolisian saat ini sedang menggalakkan adanya operasi, ya, yang dimana kalian anak-anak di bawah 17 tahun tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor sendiri, ya, karena belum mempunyai SIM atau surat izin mengemudi. Itu. Kedua, tidak diperbolehkan menggunakan knalpot brong, ya, atau tidak sesuai dengan ketentuannya, ya, tidak sesuai dengan ketentuannya. Yang dari pabriknya knalpotnya biasa diganti, atau posisi kendaraannya itu biasa diperpendek, jadinya diperpendek ataupun dipanjangkan di situ. Itu salah satu dari tugas polisi. Tidak hanya itu, kalau kalian ikut orang tua kalian ke Samsat, itu juga tugas dari polisi untuk menggesek motor, ngurus surat-surat, STNK dan yang lain. Itulah tugas polisi. Walaupun di situ ada tugasnya dinas perhubungan, tetapi polisi sebagai penegak hukum selalu memantau kendaraan-kendaraan yang ada di lingkungan. Gitu. Mbak Via ya, Mbak Via, adakah sosok di sini di Indonesia atau di luar yang membuat Mbak Via ini aku ingin jadi polisi? Siapa? ya belum nemu sih tapi Belum nemu. ya sanggup Padahal banyak loh ya. ya cuman Ambarita. Tertarik ya? Oke. Baik, tertarik. Bisa kembali dulu? Oke. Silakan. Ada banyak polisi atau polisi ya, banyak polisi yang di situ sebagai contoh kita. Yang pertama, kalau kalian pernah tahu Ambarita? Saya. Nah, Ambarita, dia adalah sosok polisi yang disitu tegas, tidak main-main, ya, dan dia mempunyai sifat yang adil. Kalau salah, ya salah. Tidak pandang bulu itu siapapun, ya, salah, ya salah. Kalau kalian lihat di media sosial ataupun di televisi, Ambarita itu sosok polisi yang baik. Terus ada lagi polisi di daerah Bantul, itu selalu memberikan arahan. Itu juga ada, ya. Tidak hanya polisi, kita juga bisa membantu polisi. Contohnya, mohon maaf, belum lama ini ada seorang siswa SMA membantu membukakan jalan untuk ambulan. Karena di situ ada ambulan yang harus segera emergensi ke rumah sakit, terkena macet di tengah jalan. Ada seorang siswa SMA membukakan jalan dan sampai ke rumah sakit. Di situ masuk ke media sosial
dan diberikan penghargaan oleh kepolisian langsung dari Bapak Kapolri. Ya, situ. Oke, Mbak Fia, boleh pilih salah satu, boleh laki-laki, temanmu atau perempuan? Misal Pak. Misel, silakan, Mbak Misel. Mau pilih yang mana, Mbak Misel? Sampai semua. Kan Mbak Misel ini sering nyanyi ya, di sini belum ada nyanyi masalahnya. Silakan. Pemusik Pak di TNI itu ada. Silakan. Ambil salah satu yang mana? Mata buka. Oke, silakan. Next Pak tapi Pak. Oke. Alasannya apa, Mbak? Suka masak. Suka masak. Iya. Kalau suka masak, masakan apa yang sudah dibuat? Banyak. Banyak. Iya. Apa aja? Ada chicken cheese. Chicken cheese. Spaghetti. Hmm. Banyak pokoknya Pak. Udah pernah ada yang mencicipi? Udah. Siapa? Kalau di sini waktu dulu itu kelas meeting pernah bikin itu ada guru yang nyicipi. Terus kalau di rumah ya cuma orang tua sama simbah. Oh. Pendapat yang mencicipi? Nggak tahu Pak. Kayaknya B aja deh Pak. Ya? B aja. Baik aja. Baik-baik aja. Nggak ada rasa, maksudnya keasinan atau kemanisan kayak gitu? Enggak sih. Atau terlalu pedas? Enggak. Enggak? Enggak ada. Enggak ada, oke. Ada nggak sosok yang membuat Mbak Michelle ingin menjadi seorang chef? Kalau artis enggak sih Pak. Artis enggak? Oke, di luar artis, boleh, silakan. Ibu. Ibu, Ibu sering masak? Iya. Masakan apa yang bikin Mbak Michelle suka? Apa ya Pak? Banyak Pak. Suka Banyak? semua. Suka semua? Iya. Bener berarti? Makanya kan gendut kan Pak. Nah, saya nggak berani nyebut itu. Ya. Oke, ya masakan semua yang dimasak oleh ibu selalu disuka sama Mbak Michelle. Mbak Michelle ini pingin ke Boga. Baik, Boga banyak ya, bisa ke restoran, bisa ke hotel. Mau kemana Mbak Michelle bisa? Bentar. Hotel. Oke, siap. Apa yang akan dibuat oleh Mbak Michelle untuk tamu-tamu di hotel? Tergantung request. Tergantung request, oke. Tergantung request. Tetapi ada satu masakan di hotel ataupun di restoran yang itu sebagai spesial untuk tamu. Apa yang ingin Mbak Michelle presentasikan kepada kamu? Mungkin spaghetti carbonara mix udang keju. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu nanti di hotel, entah itu hotel Calvington, hotel Tentrem, yang dekat kan hotel Tentrem. Kalau ada nama Mbak Michelle di situ, kita tunggu apa? Spaghetti Mix udang keju. keju. Kita tunggu hasilnya seperti apa besok ya. Oke, Mbak Michelle silakan. Ini salah satu teman kalian, ada yang ke kedokteran, ada yang sebagai polwan, mekanik, pembalap, boga atau chef. Itu adalah salah satu jenjang kalian yang akan nanti kalian tempuh setelah kalian lulus dari SMP. Ya, status dari SMP. Jadi kalian mempunyai motivasi, saya ingin menjadi chef. Oh, saya siap untuk ke SMK Boga. Banyak sekali SMK Boga yang ada di Jogja. Ya. Terus saya ingin menjadi seorang pembalap. Pembalap tidak hanya latihan, tetapi bagaimana mengatur jarak antara kita mau menyalip menyalip musuh, ataupun kita harus dalam posisi seimbang kendaraan. Itu. Ya. Yang ketiga, menjadi seorang dokter. Kita harus mengetahui kadar kadar untuk kita membedah. Tadi ingin menjadi dokter bedah, ya benar nggak? Dan dosisnya obatnya, farmasi, apoteker berhubungan, ya. Setelah itu sebagai chef
sebagai chef tidak hanya kita hanya memasukkan bumbu, lada masuk, garam masuk, ya, garam masuk ke dalam masakan, tidak hanya itu, tapi ada takarannya juga. Takarannya seberapa toh untuk memasak lodeh? Tadi Mbak Ajeng ingin memasak lodeh, ingin masak nasi goreng biar gak keasinan, kadar garamnya seberapa? Di situ. Sebagai seorang pengolah itu juga sama. Ada ilmunya juga, ilmu untuk kepulauan sebagai salah satunya yaitu ilmu bahasa Inggris. Kita tidak hanya berada di Indonesia aja. Kalau kita dikirim ke luar negeri, ya kita dikirim ke luar negeri, contohnya yaitu Jenderal Krisnamurti, dia yang tadinya berada di Kabar Eskrim sekarang menjadi naik menjadi kepala divisi hubungan internasional, Di luar tadi ada. ya, Pagi. dan sebagai kepala divisi hubungan internasional berhubungan dengan PBB dan yang lain, ya. Jadi tidak hanya kita berada di lulus sekolah pelajaran lepas, tidak, tapi semua berhubungan. Matematika akan berhubungan, bahasa Inggris berhubungan, IPA berhubungan, dan juga bahasa Indonesia, terutama bahasa kita sendiri. Baik, silakan kalian isi, ya. Di sini ada 22 pertanyaan. Silakan kalian isi SS, SKS dan KTS. Oh ya, silakan. Silakan nggak ya? KS kurang setuju. Saya males, berasa males cari. Pak, mana Pak? Gimana? TS, STS sangat tidak setuju, ya. SS sangat setuju, K itu kurang setuju, KS kalau mungkin dicoret 2 terus 3, ya. Sangat setuju, KS kurang setuju, dan STS sangat tidak setuju. Sudah?
Baik, terima kasih kepada anak semuanya sudah mengisi gambar pelaksanaan ya. Jadi Bapak kasih sedikit, jangan remehkan di saat kalian di dalam pelajaran ya, jangan remehkan di saat kalian belajar. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga IPA itu akan menjadi patokan kita atau fondasi kita. Pak, sepak bola tidak mempelajari matematika, salah. Sepak bola juga mempelajari matematika. Jarak antara titik pinggir mau menendang sampai ke gawang, ya itu berapa di situ. Itu juga sebagai matematika supaya kita bisa mengoper bola di saat tendangan bebas di situ ataupun tendangan pojok, itu sepak bola. Dokter tadi saya sampaikan sudah ya, matematika, IPA, terutama IPA untuk dokter itu harus benar-benar dikuasai atau benar-benar kalian ilmunya lebih kalian dalami lagi. Oke, Bapak ucapkan terima kasih anak-anakku semuanya kelas 9. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bab yang lain ya, mempelajari bab yang lain. Bapak akhiri untuk pelajaran pada hari ini tentang kelanjutan anak-anakku setelah lulus dari SMP Muhammadiyah 6 ya. Kalian mau kemana, itu adalah motivasi, itu adalah pandangan kalian ingin jadi pembalap atau dengan yang lain. Itu aja Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hati berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.